Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Suatu ketika, di dalam keluarga Asamura yang beranggotakan ayah dan satu anak laki-laki bernama Yuta mendapati keluarga baru, yaitu keluarga Ayase, yang isinya satu ibu rumah tangga dan satu anak perempuannya bernama Saki. Di sini ceritanya, ayah dan ibu dari kedua keluarga ini memutuskan untuk bersama. Berikutnya, pada bagian Saki dan Yuta, mereka yang tak ingin ambil pusing menetapkan semacam jarak, di mana Saki nggak mengharapkan apapun dari Yuta, dan Yuta juga jangan mengharapkan apapun sama Saki. Dan sekarang, akhirnya, kedua belah pihak telah resmi menjadi satu keluarga. Hari pertama yang Yuta dan Saki habiskan sebagai keluarga dimulai dari keduanya yang mencoba untuk tidak menggunakan bahasa formal. Dan dari percakapan mereka ini, Saki tersenyum karena merasa Yuta itu bisa menyesuaikan diri sama kepribadiannya Saki. Intinya sih, nyamanlah sama Yuta. Selanjutnya, di tempat kerja, ada seorang wanita bernama Yomiuri dan hobinya suka ngegodain Yuta. Malam hari akhirnya tiba, dan saat Yuta baru balik dari tempat kerja, nampak terlihat ada kecanggungan di antara keduanya yang belum terbiasa untuk tinggal bersama. Di episode kedua, walaupun mereka memutuskan untuk tidak berdekatan di sekolah, tapi kalau untuk tegur sapa sepertinya baik-baik saja. Dari percakapan ini juga memperlihatkan kesamaan mereka, yaitu sama-sama memilih olahraga yang tidak melibatkan kelompok, karena tak ingin diharapkan ataupun memberi harapan. Berikutnya, saat di rumah dan Saki meminta pada Yuta terkait pekerjaan yang sekiranya gak memakan banyak waktu untuk dapat duit, kesalahpahaman pun akhirnya dimulai. Dalam sudut pandang Yuta, Saki yang berkata ingin duit yang instan adalah jual diri. Sedangkan dalam sudut pandang Saki, dia tuh beneran pengen kerja normal, tapi pengen hasilnya cepet didapat. Lagian aneh juga nih si Saki, pengen kerja tapi gak pengen nyita waktu buat dapat penghasilannya. Ya apalagi kan dipikir kita selain dunia malam. Merasa prasangka buruknya itu mencemarkan nama baik, Yuta langsung meminta maaf. Dan Saki pun memakluminya. Karena kesalahpahaman ini emang sering banget Saki alami, terutama di ibunya, yang sering disebut bodoh karena sering memanfaatkan penampilannya untuk hidup lebih baik. Dan sekali lagi lewat percakapan ini, kemiripan mereka mulai terlihat jelas, yakni sama-sama ingin kekuatan supaya bisa bebas dan akhirnya hidup mandiri tanpa harus berekspektasi pada orang lain dan akhirnya malah terluka. Percakapan telah selesai dan sekarang keduanya telah menjalin kerjasama yang diberi nama Take and Give. Isi kerjasamanya kayak gini. Yuta akan mencari info terkait pekerjaan yang tengah Saki butuhkan, sedangkan Saki akan membuatkan Yuta makanan sebagai imbalannya. Lalu, gerakan pertama yang Yuta lakukan untuk mencari info ialah bertanya pada Yomiuri Senpai. Dan Yomiuri Senpai memberi saran untuk mengandalkan keluarga sebagai alternatif utama. Yuta mendengarkan saran itu, lalu menerapkannya pada Saki. Namun sayangnya Saki menolaknya karena merasa mengandalkan keluarga tidak akan membuatnya jadi mandiri. Esok harinya, pada tanggal 10 Juni, Yuta melihat Saki yang tengah menunggu lampu merah. Tapi karena Saki terlalu fokus main HP, jadinya dia pun malah maju di saat ada mobil yang lagi lewat. Untung saja Yuta masih sempat menyelamatkan Saki. Selanjutnya, ketika sekolah telah menyelesaikan pelajaran olahraga, tanpa diduga hujan malah turun. Lalu ketika Yuta hendak pulang dengan payung, dia melihat Saki. Merasa alasan Saki tetap di sini karena nggak bawa payung, akhirnya Yuta menawarkan payungnya pada Saki. Sedangkan Yuta akan pergi ke rumah dengan berlari. Tentunya sesampainya di rumah, pakaian Yuta langsung basah. Karena takut demam, Yuta bergegas untuk mandi. Dan setelah mandinya selesai, Yuta datang ke ruang tamu dan mendapati bahwa Saki membawa temannya, yang pada akhirnya identitasnya sebagai adik tiri dengan Saki akhirnya terungkap.
Berikutnya, di tanggal 12 Juni, Saki terlihat murung, menyebabkan Yuta dan Maya khawatir akan kondisinya. Malam hari akhirnya tiba, dan Yuta baru pulang dari kerjanya. Dengan hidangan yang telah Saki buat sedemikian rupa, akhirnya keduanya mulai makan. Setelah makan, Yuta langsung berbaring di kasurnya. Dan ketika lagi enak-enaknya berbaring, taunya malah ada Saki yang datang ke kamarnya, mengatakan pada Yuta untuk membeli tubuhnya ini. Waduh, ada apa gerangan ini? Namun langsung ditolak Yuta saat itu juga. Yuta langsung memakaikan selimut pada Saki, menenangkan Saki lewat obrolan. Dan dalam obrolan mereka diketahui baik Yuta dan Saki nampaknya beneran memiliki kondisi keluarga yang serupa, yaitu sama-sama broken home, karena salah satu keluarganya mengkhianati kepercayaan mereka. Seperti ayah Saki yang mengabarkan tanggung jawab dan melempar semuanya kepada ibu Saki. Kalau untuk Yuta, dia mendapati ibunya selingkuh dari sang ayah, yang menyebabkan ayah Yuta jadi memiliki ketakutan berlebih pada wanita, dan berdampak pada Yuta yang juga ikutan terkena. Di episode keempat, Saki melakukan pendekatan berani sama Yuta, dengan tujuan agar Yuta mau mengajarinya pelajaran sastra modern. Di tempat belajar, Yuta bertanya soalan apa yang tidak Saki ketahui, dan Saki menjawab ada 3 hal yang semuanya bersangkutan tentang romantis. Yuta menjawab, dan Saki yang tidak paham apa yang Yuta jelaskan semakin bingung. Yuta menyuruh Saki untuk membayangkan kondisi di mana dia suka seseorang, namun perasaan itu tidak bisa dia ungkapkan. Tapi karena nggak punya pengalaman, jadinya Saki masih tidak mengerti. Yuta mencoba mencari jalan dengan mengubah dari yang tadinya belajar sastra sekarang menjadi menemukan rumus matematika. Dan sepertinya saran ini bisa Saki terima. Saki bertanya apakah dia mampu untuk melakukannya. Lalu Yuta membalas, "Kamu pasti bisa." Dan sepertinya dukungan itu ngebuat Saki merasa senang untuk melanjutkan belajar mereka secara mendalam. Pagi harinya di sekolah, lagi-lagi setan merah mengganggu Yuta. Untung saja nih makhluk adalah orang pintar, sehingga Yuta meminta saran padanya sebagai ganti rugi atas kerugian mental. Dan Maya menyarankan Yuta untuk menggunakan lagu, supaya belajarnya Saki bisa lebih rileks dan santai. Di tempat kerja, Yuta masih bingung, dan di saat yang bersamaan ada setan hitam yang mengganggunya. Ya ampun, gak setan merah ataupun setan hitam. Kenapa kedua makhluk ini kayak hobi bener gitu, gangguin Yuta? Setelah dimintai saran sama Yuta, Yomiuri Senpai langsung merekomendasikan sebuah lagu yang temanya adalah retro. Dan sepertinya lagu ini sangat cocok untuk Saki. Saki lanjut belajar menggunakan lagu ini. Bisa dibilang lagunya itu sangat bagus. Cuman yang tidak bagusnya adalah perasaan Saki yang jadi campur aduk perihal kedekatan mereka yang sangat mengganggu konsentrasinya. Kemudian di tempat kerja, ketika Yuta dan Yomiuri Senpai tengah merapikan sebuah buku, salah satu buku yang dirapikan sepertinya mendapatkan adaptasi. Dirasa ini adalah kesempatan, Yomiuri Senpai langsung mengajak Yuta untuk berkencan. Kencan dimulai, dan terlihat bahwa Yomiuri sangat senang akan kencannya ini. Karena dari tampilan bajunya yang bagus dan rapi, sudah menjadi bukti yang pasti. Sebelum ke tempat film, Yomiuri Senpai bertanya pada Yuta, sudahkah mengabari Saki tentang jalannya mereka? Namun Yuta menjawab, kurasa itu tidak perlu. Dengan wajah yang serius, film pun akhirnya dimulai. Setelah menonton film, keduanya berjalan pulang, lalu mampir di tengah jalan untuk membeli minuman. Setelah minumannya habis, dengan momentum yang pas, Yomiuri Senpai berkata pada Yuta, kalau dia tuh hanya bisa hidup sampai 6 bulan ke depan. Wajah Senpai udah serius, namun Yuta malah menganggapnya sebagai bercanda. Untuk itulah Yuta membalasnya menggunakan kalimat yang ada di film tadi. Mendengar itu, mata Yomiuri Senpai langsung bercahaya.
sebuah kebenaran hendak Yomiuri Senpai katakan. Cuman bangkainya mesin dingdong malah hidup. Sialan lu mesin anjing, kenapa malah nyamber di momen-momen kayak gini bangke? Minta maaf gak lu sama Yomiuri Senpai bajingan, kasihan loh. Padahal udah ngeberaniin diri, tapi ujung-ujungnya malah malu sendiri. Setelah pulang dari kencan, Yuta malah mendapati Saki yang tertidur di meja makan. Dan alasannya sudah pasti menunggu Yuta untuk pulang dari kencan. Hari berikutnya, Yuta datang lagi ke tempat kerja. Dan sepertinya mood Senpai yang buruk kemarin telah kembali ke sedia kala. Dan di tempat kerja ini juga nampak terlihat ada Saki yang lagi mampir. Melihat kedekatan Yuta sama Yomiuri Senpai, Saki jadi terganggu. Dadanya mulai merasakan sesak. Dan di momen berikutnya, tanpa sepengetahuan Yuta, Iblis Merah ingin mampir ke rumah mereka. Karena Iblis Merah datang ke rumah untuk belajar, mau tidak mau Yuta jadi harus memasak sendiri. Tapi karena nggak tahu apapun di dunia perdapuran, ujung-ujungnya malah minta bantuan Iblis Merah. Dengan bantuan Iblis Merah, masakan enak perlahan mulai jadi. Di tengah proses memasak, Maya bertanya tentang hubungan mereka. Entah mengapa Maya merasakan, sejak bersama Yuta, Saki mulai berubah, jadi lebih memperhatikan penampilannya. Dan hal ini sudah menjadi bukti yang kuat kalau sesuatunya telah terjadi. Contohnya saja adalah percintaan. Namun Yuta menyangkalnya. Makanan sudah jadi, lalu Iblis Merah akhirnya pergi, meninggalkan mereka untuk menikmati makanannya ini. Di hari Selasa tanggal 21 Juli, ujian sekolah telah dimulai. Lalu saat malam hari akhirnya tiba, hujan deras juga mulai turun, dan dengan kondisi yang buruk begini, Saki belum juga balik. Yuta khawatir dan memutuskan untuk menjemputnya, tapi Yuta malah bertemu Saki di sebuah lift. Dari sini untung saja nilai ujian Saki begitu tinggi, sehingga asumsi buruk Yuta yang sebelumnya perihal Saki yang depresi karena gagal ujian jadi terobati. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli, seperti biasanya Yuta akan bekerja di toko buku. Hanya saja yang tidak biasanya ada Saki yang sekarang telah bekerja bareng Yuta. Lewat kebersamaannya bareng Yuta di tempat kerja, sedikit demi sedikit kecemasan yang dia rasakan pada Yuta semakin jelas. Dan hal ini mengarah kepada satu rasa, yaitu rasa cemburu. Berikutnya, masalah kecil mulai terjadi yang melibatkan suasana di antara keduanya menjadi dingin. Sehingga baik Yuta maupun Akiko sedikit khawatir sama sikap kerasnya Saki terhadap keinginan kuatnya. Selanjutnya, Yuta pergi ke tempat les, dan setelah lesnya selesai, dia bertemu dengan Yomiuri Senpai. Nah, setelah Yuta dan Yomiuri berjalan bersama, tanpa diduga ada Saki yang sedang melihat mereka di seberang jalan. Saki langsung tersenyum, walaupun dalam hatinya berkata berbeda. Ketika di rumah dan keduanya melakukan obrolan, nampak terlihat wajah Saki yang bersedih. Yuta khawatir sama kondisi Saki. Namun Saki malah memberikan Yuta nomor Maya yang sebelumnya sempat Yuta minta. Dan setelahnya Saki langsung mengurung diri di kamarnya dan dilanjut dengan berbaring menatap ke atas, seakan ada masalah yang mengganggunya. Di hari Selasa tanggal 25 Agustus, mood Saki telah kembali ke sedia kala. Karena terlihat kalau sekarang tuh dia bisa tersenyum. Untuk selanjutnya, mereka memutuskan untuk liburan ke kolam renang. Dan dalam pendekatan di kolam renang inilah awal mula bagi Yuta melihat pesona Saki yang sesungguhnya. Dan tanpa Yuta sadari, senyuman Saki terus terlintas di benaknya. Ditambah dengan melihat senyumannya yang sekarang, ngebuat Yuta mencapai satu kesimpulan, yaitu mencintai. Perasaan cinta yang Yuta berikan pada Saki memanglah kebenaran. Ditambah dengan momen romantis yang saat ini mereka saksikan, ngebuat suasana menjadi pas untuk menyatakan cinta. Tapi hal yang gak terduga malah terjadi.
yaitu Saki yang sekarang malah memutuskan untuk membuat ikatan persaudaraan dengan Yuta. Sakit banget nggak tuh? Baru aja merasakan cinta, namun sudah terasa ada penolakan darinya. Yuta senang mendengar itu, namun hati kecilnya merasa sedih. Di sisi gelap, hati Yuta menangis, sedangkan di sisi terang, hati Saki merasakan kelegaan. Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus, Yuta yang masih bersedih tambah dibuat sedih setelah mendengar ibu Saki menegaskan bahwasannya senang karena Yuta telah menjadi kakaknya Saki. Ngena banget sih ini mah. Dan yang gak kalah mengejutkannya, Saki malah datang dengan rambut yang telah dipotong. Aduh, Saki kenapa dipotong? Padahal udah cakep loh tampilan rambutnya yang terurai atau diikat panjang. Yuta tak bisa berkata-kata, mulutnya terasa bilang, aku kecewa. Sama Yut, gua juga kecewa sama tampilan Saki yang rambut pendek. Dan ternyata rambut pendeknya itu adalah cara Saki untuk melupakan Yuta dan memperbaiki masa lalunya demi bisa menjaga hubungan keluarga yang saat ini Saki miliki. Yuta menghargai perasaan Saki dan memutuskan juga untuk lebih mementingkan perasaan keluarga ketimbang egois semata. Dengan tampilan baru, nampaknya ngebuat Saki perlahan berubah dan mulai sedikit terbuka kepada teman-temannya. Melihat sisi Saki yang terbuka sepertinya menarik minat pejantan lain untuk mendekatinya. Wah, darurat sih ini. Melihat Saki yang sekarang friendly ngebuat Yuta sedikit sedih. Dan di tempat kerja, Yuta yang masih bersedih berakhir mendapati godaan dari setan hitam. Dengan ini, jarak keduanya bisa dibilang secara perlahan mulai menjauh. Selanjutnya, ketika mencari buku, Yuta bertemu setan merah. Di sini, Maya secara jelas mempertegas apakah Yuta menyukai Saki sebagai lawan jenis atau tidak. Tentunya Yuta menjawab tidak. Maya melanjutkan, jika Yuta tidak mau, maka Maya akan mendukung kandidat lain. Aduh Maya, jangan macem-macem lah anjing, hati gua udah nyesek loh lihat mereka berjarak. Jangan lu tambah dengan perpisahan. Berikutnya, pada hari Sabtu tanggal 26 September, Saki bertemu dengan Yomiuri Senpai. Karena di sini sikap proaktif Yomiuri pada Saki kelewat deket, akhirnya menarik minat profesor di sini untuk mengetahui Saki lebih lanjut. Adegan beralih ke ruangan profesor. Singkat cerita, profesor langsung menyudutkan Saki terkait perasaannya pada Yuta. Saki kaget, tapi di balik itu semua Saki malah tambah bingung. Kemudian Saki mulai menceritakan kronologi kenapa hubungannya bisa mengarah ke sana sama Yuta. Dan setelah mendengar cerita Saki, profesor mengambil kesimpulan bahwa perasaan yang Saki alami ini bisa diartikan sebagai cinta, bisa juga tidak. Untuk itulah profesor memberi saran supaya Saki keluar dulu dari zona nyaman dan bertemu banyak orang. Dengan begitu, bukan tidak mungkin di antara banyaknya orang itu, Saki akan menemukan sosok yang beneran Saki cintai. Tapi, jika ketemu dan Saki masih juga belum merasakan apapun, maka bisa dipastikan perasaan saat ini benar adanya, dan Saki harus menjaga perasaan itu. Nasihat yang bagus, Prof. Cuman janganlah engkau komporin dengan berkata untuk mencari pria lain. Udah nyesek loh ini. Di episode ke-12, Saki melakukan pendekatan sama pejantan lain dan aduh, bentar, nafas dulu. Dan kebersamaan mereka disaksikan langsung oleh Yuta di kejauhan. Demengnya itu loh, bikin sakit anjing nontonnya. Selanjutnya, Kaho yang lagi ngobrol sama Yuta mulai bertanya tentang masalah yang saat ini mengganggunya. Namun, Yuta malah diam. Kaho bertanya lagi, apakah masalah Yuta terkait romansa? Dan barulah saat itu Yuta berbicara tentang dirinya yang mencintai, namun cinta ini cinta terlarang. Semakin aku coba untuk menjauh, semakin besar pula cinta ini. Karena masalah Yuta terlihat rumit, akhirnya Kaho mengajak Yuta ke tempat lain. Sementara itu, pejantan yang dekat sama Saki terlihat sedang nembak Saki.
Saki terkejut sudah pastinya, tapi untungnya pernyataan ini langsung Saki tolak. Aduh, untung aja. Pejantan ini langsung sedih, dan walaupun saat pergi sempat melambaikan tangan pada Saki, namun hatinya masih hancur. Dan sepertinya pernyataan tadi ngebuat Saki langsung paham sama kata-kata yang sempat profesor berikan. Di sisi lain, Yuta dan Kaho sedang menatap ramainya pernak-pernik dalam bangunan yang ada di bawah mereka. Sembari menatap, Kaho juga mulai membagikan pengalamannya yang mirip seperti kondisi Yuta saat ini, yang sama-sama ingin lari dari kenyataan dan sama-sama ingin menyerah untuk maju ke depan. Biar kuceritakan tentang kisahku. Dahulu, bibiku pernah menasehatiku untuk jangan pernah abaikan perasaanmu. Dia berkata, kau pikir kau sudah menyerah, tapi apa kau yakin bahwa dirimu telah menyerah? Kurasa kau itu masih memiliki harapan pada orang lain, hanya saja yang kau sebut kepercayaan malah berujung pengkhianatan. Masalah itu pasti sangat berat untukmu, bukan? Dan setelahnya, entah mengapa air mataku mengalir begitu deras. Kembali ke kenyataan, Kaho bertanya, apakah kamu masih ingin memendam perasaan itu? Yuta menjawab, perasaan ini tidak mungkin untuk diungkapkan. Kaho bertanya lagi, mungkin bagus jika perasaan itu suatu hari akan hilang. Tapi kita ini manusia, apa salahnya jika kita menginginkan sesuatu? Kenapa harus menahan diri jika akhirnya penyesalan yang menanti? Tapi itu terlalu egois, jawab Yuta. Tidak masalah jadi egois, karena seperti itulah perasaan kita bekerja, balasan Kaho. Dan akhirnya percakapan panjang mereka berakhir di sini. Selanjutnya di hari Senin pada tanggal 28 September di tempat makan sesi interogasi mulai terjadi. Dimulai dari Yuta yang ingin tahu perihal cowok kemarin yang jalan bareng Saki. Siapa dia? Dan Saki menjawab, namanya adalah Shinjo dan dia adalah teman sekelas Saki. Lalu Saki juga mulai nanya balik, apa yang Yuta lakukan ketika keluar malam? Apakah ada kaitannya sama Yomiuri Senpai? Yuta menjawab kalau dia tuh ada urusan sama temannya. Saki bertanya lagi, apakah teman itu adalah wanita? Yuta menjawab, benar. Selanjutnya percakapan serius akhirnya dimulai dengan Yuta yang menyatakan cinta pada Saki. Saki sedih menganggap apa yang Yuta katakan adalah kebohongan dan candaan. Dan Yuta menegaskan, ini semua tidak ada sangkutannya dengan kebohongan. Perasaan ini murni karena aku mencintaimu. Saki masih tidak percaya sama pernyataan itu. Berbagai macam alasan terus Saki lontarkan. Yuta melihat ke arah Saki, lalu mendapati wajah Saki yang bersedih. Dan setelahnya, Saki langsung pergi begitu saja meninggalkan Yuta seorang diri. Yuta menghampiri, namun Saki mengurung diri. Yuta sedih, sedangkan Saki malah menangis. Namun setelahnya, Saki langsung membukakan pintu, menarik tangan Yuta untuk masuk ke kamarnya. Dan di sini mereka pun berpelukan. Dengan adanya inisiatif dari Saki yang memegang tangan Yuta, berarti Saki telah menerima perasaan Yuta. Wah, akhirnya gitu, setelah sekian lama. Mereka telah resmi berpacaran, namun mereka masih ragu. Apakah perasaan ini murni karena cinta atau karena hubungan keluarga? Tapi yang pasti, Saki akan cemburu jika Yuta bareng sama cewek lain. Begitupun Yuta yang juga akan merasakan perasaan yang sama jika Saki mulai deket sama pejantan lain. Hubungan mereka telah resmi, tapi hubungan ini harus mereka rahasiakan. Dengan tangan yang bergetar, Saki meminta pada Yuta untuk menanggung beban ini bersamanya. Melihat Saki menangis, Yuta langsung menggenggam tangan Saki, berkata, "Aku mengandalkanmu. Mulai sekarang, aku akan mengandalkanmu. Jadi, aku pun ingin supaya kamu juga mengandalkanku." Saki menangis, dan Yuta melanjutkan perkataannya,
Mulai dari sekarang, kita harus mencari tahu perasaan ini bersama-sama, sembari melindungi sesuatu yang berharga bagi kita. Dan akhirnya, anime Gimai Seikatsu season yang pertama berakhir di sini. Sumpah, ini anime dramanya kental amat ya. Dari awal sampai akhir, beneran gak ada sama sekali unsur kelucuan di dalamnya. Namun untuk keseluruhannya, gua suka banget. Apalagi pas bagian Yuta yang to the point mengungkapkan perasaannya pada Saki. Bener-bener keren banget. Gak kayak pecundang yang menyamankan rasa malu, tapi ujung-ujungnya malah stres sendiri. Kan goblok gitu. Oke sih, gitu aja. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!